Jadi gue punya apa ya kebiasaan yang udah gue bangun sih udah lama. Jadi kalau gue bangun pagi itu biasanya gue pastiin gue langsung Baik, halo teman-teman semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Dan kali ini kita bersyukur oleh karena kita boleh dapat bertemu lagi. Meskipun beda moderator dan beda juga narasumbernya hari ini. Dan hari ini kita punya dua orang tamu spesial. Ini petinggi-petinggi semua guys. Ada yang mantan ketua PA, ada yang anggota HIMA, dan tukang gym. Nah, tanpa lama-lama mungkin teman-teman penasaran nih siapa sih ini? Boleh kita sambut saja di sebelah kanan saya, Bang Brave Wibowo. halo WhatsApp guys semua. Abang ini sekarang tingkat berapa Bang? Tingkat akhir. Tingkat akhir. Berarti lagi ngerjain skripsi. Betul. Gimana? Ngerjain Wah, skripsi. hancur. Kenapa hancur Bang? Hancur, parah, Susah ya. susah. Tapi optimis bakal lulus. Optimis, wisuda dong. Harus lah ya. Harus. Udah jadi pendeta masa depan guys. Oke, satu lagi. Yang tadi aku bilang Raja Jim. Raja Jim Unai guys. Ini dia, Bang Glenn Sitanggang. Ya, halo teman-teman sekalian, guys. Bertemu lagi bersama kami dan terima kasih sambutannya, Siap. moderator. Daripada Abang Jim, Ya. lebih baik pemenang English Debat Competition. Oh. Ini ya. Ajang ajang pamer ya. Pamer. Karena kalau Pamer Jim dikit. masih lebih banyak yang bagus dari di Betul, Unai, betul. ya kan? Tapi kalau best speaker cuma 2. Tapi dengar-dengar Abang waktu itu udah turun berapa Bang BB-nya? Sekarang ini OTW 12 kilo. Oke, 12. Iya, Mantap. 12 kilo. Mantap. Itulah hasil dari konsistensi guys. Ya, demi Iya, itulah. bener ya. Betul, konsisten memang harus konsisten guys. Kalau mau turun berat badan, jangan ngomong doang, harus ada geraknya juga. Asik. Gitu. Berarti nge-gym tiap hari? Nge-gym tiap hari kecuali hari Sabat sama hari Minggu. Oh, kenapa hari Minggu nggak nge-gym Bang? Gereja juga? Soalnya kan kalau otot itu kan harus ada rest juga kan. Oh, Kalau rest dilatih day. terus, Oke, bahaya oke, nanti. oke, oke. Oke guys, Wah. kita minum dulu ya. Woi. Waduh, ada apa ini? Tadi berapa OTW? Hah? OTW berapa tadi? 12 12 kilo. kilo. 12. Kayaknya setelah minum ini nggak jadi deh. Jadi ya. Oke, oke. Aduh, repot-repot Pak. Udah repot-repot sekali ya. Luar biasa ini. Ini boleh diminum? Dijual sih. Dijual Minum dulu ya. Oke lah. Aduh, Kita minum dulu ya. Kita tusuknya coba di ya. mana ini? Wah, Yang tusuk. ini Di mana aja yang penting bisa masuk. Gitu. oke. Oke, tadi kita udah dengar ya kalau Bang Brev ini lagi sibuk Skripsi. Sesibuk apa sih Bang? Kemarin gua kerjain skripsi sampai nggak tidur tuh satu malam. Hari Selasa kemarin. Kemarin Selasa. Iya. Ada kelas nggak hari Selasa? Nggak. Kelasnya cuma sore doang. Oh. Jadi Kalau malamnya senior mah gitu. santai. Santai-santai tapi deg-degan tau. Udah mau di patch. Jadi ngerjainnya dari jam? Itu mulai habis worship sore kan biasa Selasa. Oh, tetap ikut worship ya? Ya worship Oh. dong. Kita tetap Harus worship. teman-teman. Terus. Jam 7 sampai jam 7 paginya. Wah, jam 12 7 malam Bang? sampai jam 7 ya, 12 jam. Tidur baru habis itu. Nggak tidur juga sih. Terus? Ya kan tetap hari Rabu itu kita ada kegiatan gitu. Biasa gua ada rekaman juga kan, gua ada channel juga kan di Wih, sosial. channel apa? Apa tuh supaya kita tulis di Brave Ministry. Brave Ministry. Jangan lupa follow. Jangan lupa follow guys. di mana Ada sih? apa aja kontennya Bang? Tentunya lah konten rohani ya, Konten tapi rohani. yang relate sama kehidupan sehari-hari. Ya berarti nggak 12 jam dong, nggak Iya. tidurnya. Tuh. Berarti Jam kalau 7 total sampai jam 7 Ah. lewat lagi tuh. tidur? Iya. Tidur jam berapa berarti? Akhirnya gue tidur itu pas deket-deket mau makan siang jam 10-an lah. Itu pun cuma 2 jam berarti ke jam 12. Karena harus makan lagi di dining. Iya, betul. Luar biasa. Kenapa Bang kok bisa tiba-tiba nggak tidur 12 jam itu? Jadi sebenarnya gue tadinya mau tidur dulu tuh, tapi
saking excitednya kan gue kalau Excited. mempelajari hal baru itu gue excited banget gitu. Oh. Jadi pas itu gue lagi belajar tentang SPSS dan itu gue excited. Oh ternyata gini ya. Akhirnya gue kebablasan gitu sampai. Gue nggak juga baru tidur. belajar SPSS. SPSS. Apa itu SS? Nggak tahu. Apa Pokoknya itu adalah tentang menghitung statistik. Betul. Uji Buat validasi hitung juga ada. data-data gitu yang kita peroleh. Tapi maksudnya kenapa harus di-push di hari itu juga, Bang? Emang hari sebelumnya nggak ada gitu loh maksudnya? Kan bisa dicicil dong. Nah itu gue orangnya tuh adrenalinnya baru Sabar, muncul. sabar. Tuh kan, minum lagi kan. 12 sudah nambah 1 kilo. Adrenalin. Nah, Ini otot. Sorry. 10 kilo nanti 10 kilo jadinya. Jadi kurang ya. Oke. Jadi adrenalin gue tuh muncul pas sudah deket-deket deadline. Hmm. Jadi kalau belum deket deadline Iya, tuh iya. rasa niat mau ngerjain Males ya? kurang gitu. Iya, ya. iya. Tapi pas sudah deket deadline, ya kan, dekan bilang hari Minggu ini harus sudah kumpul. Oh, Jadi baru ada kerasa adrenalinnya gitu. oke. Bener juga ini. Itu kan, tadi masalah ngerjain skripsi sampai nggak tidur. Kalau abang ini, gimana nih? Masa Apa nge-gym juga kesibukannya? sambil nggak tidur? Ya, Atau jangan-jangan nge-gym sampai nggak tidur? 12 jam juga? gimana ya? Maksudnya kalau gym ya, kita kan gym ini kan fokus utamanya adalah kesehatan ya. Kebugaran. Iya, kebugaran. Kalau kita mau cari-cari otot besar-besar gitu ya jangan. Nanti takutnya saat melayani juga jemaat kabur. Kalau besar begini ya, nanti ada yang mau intervensi sedikit saya bilang ini kan bahaya nanti kan. Nggak boleh. Bisa. Ya tapi kalau misalnya nge-gym ya nggak sampai 1 hari lah. Masa saya tidur gitu kan, tangan saya tiba-tiba kayak gini angkat barbel ya kan. Saya lagi mandi, saya main apa leg day lah apa segala macam gitu. Istilahnya sleepwalking ya. Sleepwalking ya. Gym walking. Iya, jadi walaupun nge-gym tapi harus tetap sesuaikan dengan waktu Oh. gitu loh. Jadi berapa lama lah nge-gym? Satu Ya, hari? Sehari. Kalau sehari itu tergantung, maksudnya kalau misalnya ada teman juga yang mau join ya kan pasti lebih lama ya, karena kita harus ada namanya gym partner. Jadi dia yang Jadi emang bantu. biasanya sendiri? Biasanya sendiri. Dan kebetulan juga di gym itu karena kan kita bisa kenal teman baru. Jadi sarana untuk perluas relasi juga bisa. Koneksi di situ. ya, jadi makin banyak. Bisa begitu. Jadi Mantap juga tuh. ya tapi kan nggak 24 jam juga ya Pak ya. Kan kalau 24 jam ya kita mau gym terus, bahkan yang punya gymnya aja mau tutup bagaimana nanti? Bingung kan mereka kan. Deadlift berapa, Bang? Deadlift maksudnya? Paling berat. Wah Bisa. kemarin tuh memang 60 Sabar kilo. satu-satu, berapa jam dulu? Oh kalau berapa jam itu ya 1 jam. Sejam lah. lah. 1 jam. Gym nggak boleh lama-lama Iya, kan gym ya? nggak boleh lama-lama. Oke, Karena lanjut kan- tadi. Iya. 60 kilo. 60 kilo. Ngeri. Berapa ini? Repetisi? Iya. Ya kalau lagi leg day lah kan itu pasti kan. Iya. Ya itu pasti 5 lah. Hmm. 1 set gitu. Ngeri guys, 60 60 kilo kilo. diangkat sama abang ini. Berarti gue udah bisa diangkat ya. Bisa lah. Tapi Iya, kan abang kan nggak usah suka kayak ke gym, gitu. Bang. Kasrama aja udah Kasrama. angkat Bang Bre. Ya, tapi kan kalau orang gemuk gitu kan pasti kan tumpuan di kakinya udah banyak kan. Jadi Nah. udah tergampang bentuk lah. Jadi memang fokusnya nggak di situ. Jadi fokusnya di? Ya di perut atau Oh. di mana gitu. Hmm. Bagian-bagian yang lemaknya masih banyak lah. Tapi lebih berat mana sama mengangkat beban hidup? Ya beban hidup udah Beban pasti ya. Mau seberat apapun orang bisa ngangkat ya Beban pasti kalau hidup. udah beban hidup itu udah pasti lebih berat. Pasti. Emang apa beban hidup abang, Bang? Ya kalau akhir-akhir ini ya, karena kebetulan teman-teman disclaimer sedikit Asik. karena menang kemarin, jadi ada itu terus itu Saya terus ya. Jadi nanti jadi representatif kebetulan ke provinsi, ya itu kan jadi beban juga kan. Oh. Apalagi kan mau ada KKN ya kan. Pas mau KKN harus seimbangkan waktu belajar untuk kompetisi itu sama untuk melayani jemaat kan, dua hal yang bertabrakan takutnya kan. betul. Jadi memang itu ya salah satu beban hidup untuk saat ini. Tapi kalau untuk banyak ya nanti habis podcast ini kita buat ya. Oke. Oke. Tapi abang bisa main musik? Ada Ya bisa? kebetulan bisa Bisa apa? biola. Biola, Biola. teman-teman. Hmm. Bagi yang sedang mengincar-incar pendeta nih. Oh ya, Abang katanya ini ada masih Instagram kosong ya? di bawah. Seperti tadi. Iya. Bos bisa juga promosi ya. IG Jangan ya. lupa Ya, IG. IG kita di Abang bawah. masih kosong kan? Masih kosong. Masih kosong. Masih kosong. Anak Abang gym. ini Udah tekan. Ya paling kalau mau berteman aja nggak apa-apa. Udah nge-gym nih. Udah nge-gym. Apalagi? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke. Perwakilan. Ganteng lagi. Ganteng. Kurang. Jago main piano. Jago main Biola. biola. Ah, ya cuman gak ada yang mau ya gimana Pak. bukan gak ada yang Bukan mau. nggak ada yang Tapi mau. Kurang belum usaha. ada yang datang. Oh gitu. Mungkin setelah podcast ini ada ya. Amin, amin. Kita doakan. Oke. Kalau Bang Aril nih kesibukannya apa?
Ya kebetulan gue kan lumayan sibuk ya di Unai, manusia lumayan sibuk di Unai. Luar Sombong biasa. Ya kesibukannya sehari-hari ya karena gue ketua hima, jadi yang ngurusin walaupun sebentar lagi sudah Lengser ya? Lengser. bukan lengser, berganti. Oh berganti, kirain lengser. Oke. Jadi ya selain ngurusin hima, kemudian ngurusin YouTube ini, dan ya yang lainnya lah, pelayanan-pelayanan Yang yang sibuk lain. betul ya. Kalau Daniel nih nanya-nanya orang mulu dirinya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, Harus ya? Harus. Oke, oke. Oh, harus. Singkat aja, singkat aja. Saya sibuk apa ya? Ini nggak sih? Ah, Externship ya, Ini persiapan. kayaknya. Externship. iya, Persiapan externship ya. 3 bulan. KKN juga ya. 3 bulan teman-teman kami Mau jadi berdua orang bakal Jakarta nih jadi di sini. Emang orang externship. Jakarta sih. Terus apalagi yang sibuk ya? Ini sih mungkin tugas kelasnya Sir Exxon karena ada paper. Ya. Nah, itu kami harus selesain. Jadi doain ya abang-abang di sini supaya saya bisa melewati semuanya. Amin, amin. Amin. Kita doakan. Itu dia. Oke. Nah, ngomong-ngomong tadi soal kesibukan nih. Gimana caranya kita bisa punya waktu dengan Tuhan? Sedangkan tadi Bang Brief aja skripsi 12 jam lebih. Betul. Terus Bang Glenn nge-gym. Terus mau jadi perwakilan bahasa Inggris ya, Bang? Iya, betul sekali. Terus Bang Ariel kan udah mau lengser ya, nggak usah. Gimana nih? Oke, oke, oke. Gimana? Fokusnya ke narasi. Iya, fokusnya ke- Oke, oke. Gimana caranya memaintain waktu, mengatur waktu supaya punya waktu luang untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Mungkin dari Bang Brief dulu. Jadi gue dulu ya. Ya. Jadi gue punya apa ya, kebiasaan yang udah gue bangun sih udah lama. Jadi kalau gue bangun pagi itu biasanya gue pastiin gue langsung cari Alkitab dulu. Jadi gue meditasi pribadi itu udah kebiasaan apa sih, udah lama sih ya. Cuman gue bukan lagi meditasi pribadi ini kayak Sir Freddy punya, Oh, tapi meditasi pribadi buat diri gue sendiri gitu. Sebelum masuk ke worship pagi biasanya. Oke. Jadi for the disclaimer ya, jadi kalau Sir Freddy itu biasanya ada meditasi yang kita tulis di WA Ya, dan di tulis WA share. di share. Yang itu Kalau ini nambah. enggak nih? Enggak, gua nggak share di WA gitu karena yang dekat dari gue itu lebih ke Alkitab. Jadi HP gue taruh, kalau tidur kan HP gue taruh jauh kan. Biasa. Jadi gue harus Panutan. Alkitab yang dekat sama gue baca duluan. Nah itu kalau pagi. Oke. Nah kalau misalnya kayak malam gitu, biasanya gue habis worship sore, gue langsung meditasi pribadi lagi, ini baca ayat Alkitab gue lanjutan dari yang tadi pagi. Oke. Tadi menarik. Abang singgung kalau Abang punya waktu pribadi pagi dan malam. Betul. Nah, tadi menyinggung dengan Abang ngerjain skripsi. Mm-mm. Skripsi kan tadi ngerjain jam 7 nih. Betul, Terus selesai jam 7 pagi. betul. Apakah di antara waktu itu kan pagi dan malam dong? Iya, iya. Berarti ada baca Alkitab juga atau gimana? Tetap Tetap karena kan gue misalnya kemarin gue mulai jam 7 malam tuh. Yo. Jam 7 malam itu kan habis worship sore tuh. Nah gue pasti baca Alkitab dulu. Oh. Baca Alkitab dulu baru lanjut kerjaan skripsi. Nah skripsi pagi kan, paginya tetap gue ada worship pagi dulu kan. Nah, habis worship Di pagi situ. bisa gue ini juga Oke. baca Alkitab dulu baru lanjut lagi skripsi. Berarti di tengah-tengah kesibukan tetap harus Nah, luangkan waktu soalnya menurut gue skala prioritas sih. ya. Asik. Ya kan? Tuhan tetap harus yang paling atas Yang gitu. kedua? Yang kedua orang tua. Yang ketiga? Yang ketiga Si Anu. kuliah dulu. Oh, kuliah. Masuk kuliah Oh, dulu. kuliah. Keempat. Keempat mungkin hal-hal lain lah. Yang kelima? Udah dong ini. Oke, tadi poin penting yang perlu kita highlight itu adalah yang pertama kita harus punya kebiasaan ya Bang. Berarti Betul. kita harus membiasakan diri untuk punya waktu khusus dengan Tuhan. Betul. Punya niat sih. Punya niat, iya. Dan niat itu menurutku ya bukan dibangun dalam sehari 2 hari. Betul. Harus repetisi setiap hari itu harus diulang. Ini pasti udah lama nih ngelakuin kayak gini. Pasti. Iya. Lumayan. Baru 1 tahun ini lah gue komitmenin. gitu. Oke. Kalau Bang Glenn, Kalau gue tadi kan nge-gym ya? Masa sambil nge-gym sambil Meditasi. Enggak lah, itu kan tadi dibahas ya, nggak Oh, mungkin iya. kan 24 jam kan. Cuman kalau gue mending sini kasih solusi nggak sih? Jadi contoh nih orang-orang muda kan, mereka pasti kalau mau lakuin hal yang sama kayak Abang Brave mau buat, kadang kan susah kan. Kadang mereka bangun aja mager gitu loh. Betul. Apalagi
lawan rasa ngantuk itu kan susah kan buat Betul. baca Alkitab. Nah, cuman kalau aku bilang atau gua kasih solusi di sini, kita sekarang bisa buka YouTube. Maksudnya kan ada beberapa channel juga yang menyediakan bacaan yang online. Jadi dengar suara atau enggak ini juga gue lakuin ya. Jadi gue bikin notes gitu. Gue baca pasal yang terdikit dulu aja. Maksudnya kan kebanyakan orang tuh yang dari kejadian sampai ke wahyu. Padahal Iya. di kejadian sampai keluaran tuh kadang ada beberapa silsilah-silsilah gitu yang memang pusing kalau dibaca juga kan. Ada nama-nama lah, banyak sekali di situ nama-nama ataupun hal-hal Kalau yang kita warik gak sih? ya ada Isinya nama doang di situ. nama semua di situ. Ya, jadi kalau dari gue guys, mending solusinya adalah coba kasih dulu pasal-pasal yang dikit, ataupun misalnya yang cuma satu pasal kayak lupa apa Alkitab yang isinya satu pasal doang. Yudas. Ada ya Yudas. Yudas juga satu Ini beneran pasal. berarti kelihatan ya guys ya. Filemon. Ini Bisa Filemon juga juga. Filemon, ya. Berarti kelihatan ini baca Alkitab kalau harus kejadian ya. Ya, jadi itu solusi dari gua guys. Oke. Oke, berarti udah dapat poin yang kedua adalah mulai membaca dari yang pendek. kita senangi lah ya. Boleh, dalam- boleh itu juga Ya. bisa. Kita kesukaan. Iya, Iya, kisah-kisah bisa. Yesus juga biasanya kan orang banyak Iya, baca itu. gitu. Karena orang kadang malas juga ya baca dari kejadian. Walaupun penting sebenarnya. betul. Tapi untuk menumbuhkan niat itu ya kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Betul. Berarti tadi Bang Brev ngasih bagaimana cara supaya kita punya kebiasaan yang baik adalah dengan melakukannya setiap hari. Kebiasaan. Yang kedua adalah untuk memulainya, yang pertama adalah dengan memulainya dengan pasal yang menurut kita menarik terlebih Iya, dahulu. menarik. Oke, bagus nih. Oke, sekarang tapi kita hidup di era modern ini di Instagram yang kalau kita buka Instagram Iya. semua orang flexing, Iya. yang kalau kita lihat TikTok semua orang pamer kekayaan dan lain sebagainya. Nah, jadi gimana cara kita supaya terhindar dari FOMO ini atau fear of missing out? ya. Nah, gitu. Mungkin boleh pandangannya Bang Brev? Oke, gue lagi. Ya. Jadi benar sih, memang media sosial yang kita lihat ya kayak Instagram, TikTok, apa semua, WhatsApp, yang kita lihat orang-orang pada ikutin tren, ya kan? Ikutin betul. tren-tren baru. Ya. Kalau tren sekarang apa di TikTok? Velocity. Velocity ya. Statue lah. Yang begini-begini, Gini-gini, statue, apalah ya. itu. Velocity itu ya. udah ketinggalan zaman, Bang. Gitu ya. Iya, Nah, dan Apa juga tinggalan zaman? Velocity. Velocity. Oh iya. Iya, statue-statue Sekarang sekarang. statue. Ya. Nah, kalau menurut gua ya, itu juga pasti membuat perilaku konsumtif juga makin naik ya kan. Kayak contohnya, misalnya lu buat video nih, temen lu buat video bagus, sedangkan lu mau bikin video TikTok Velocity atau statue burem gitu kameranya. HP kan. Akhirnya minta ke orang tua beli HP baru gitu kan. iPhone Kayak- 16 Pro Max. Iya. Contohnya Wah, itu terbaru gitu. banget Yang pintu ya, Bang. Nah, Ngomong-ngomong ini udah legal ya, iPhone 16 udah legal. Oh, iya. udah legal. Oke, oke. Jadi Ikut berarti. akhirnya hati kita itu cenderungnya malah ke hal-hal itu gitu, ya kan? Kayak lu kalau lu pernah baca ya, kan Yesus pernah bilang di mana hartamu Hartamu berada, berada, di situ hatimu berada. berada. Sedangkan kalau kita lebih condong ke apa kayak barang-barang gitu kan, yang bisa bikin kita lebih populer, dapat validasi dari orang-orang gitu kan. Nah itu menurut gue pada akhirnya hati kita di situ nggak ke Tuhan gitu. Padahal hidup secara sederhana aja, penuh rasa syukur dengan apa yang kita punya nih, ya itu udah enak banget gitu, udah cukup banget gitu, nggak ada beban gitu. Kecuali kalau lu justru malah ngejar-ngejar tren, ngejar-ngejar validasi dari orang-orang sekitar lu, hidup lu nggak bakal tenang, men. Lu bakal apa ya, kayak nggak pernah puas gitu. Tapi kalau lu hidup sederhana aja, bersyukur apa yang lu punya, selama itu masih bisa dipakai, lu pakai, itu enak banget lah, hidup lu tenang banget. Menurut gua itu juga bikin lu lebih dekat ke Tuhan gitu, bisa fokusin hati pikiran lu ke Tuhan. Iya. Gitu Karena sih. sifat konsumtif itu nggak ada habisnya ya, Bang. Itu dia. Kalau kita udah beli sepatu baru, oh, kayak kurang matching deh sama celana, beli lagi. Ngomong diri sendiri ya? Sepatu lagi. Ya. Sebenarnya saya nyindir Bapak sebenarnya dari tadi. Cuma nggak sadar aja. Oke. Berarti menyenangkan hati Tuhan adalah dengan cara tidak mencari pujian dari orang lain. Ya, hidup sederhana aja Hidup gitu. sederhana.
Oke, kalau dari Bang Glenn nih, gimana? Menurut Bang Glenn kebiasaan apa sih di orang muda nih yang kayaknya FOMO-nya nih kelihatan banget gitu? Ya. Jadi memang kalau FOMO itu, apalagi di generasi sekarang ya, ini FOMO Betul. ini besar Gen banget, Z, besar banget. Ya Gen Z ya, apalagi Gen Alpha. Gitu. Ya sekarang ini tren-trennya nih ada binatang-binatang yang dibuat aneh-aneh gitu lah ya. Seperti Anomali. anomali gitu ya. Ada berber Bombardilo. patapim, ada Bombardilo, apa, krokodilo. tung-tung sahur ya kan. Sampai akhirnya kita di Unai pun ada itu. Beberapa orang yang memang bawa-bawa itu, ya itu kan jadi FOMO juga ya. FOMO ini nggak ada habisnya betul. Karena memang contoh lah, kita ambil contoh kalau misalnya seseorang gitu, kayak kita lihat influencer ya, ada yang dia masukin kepala di air es gitu pagi-pagi. Ya, Pakai iya, Saratoga. kita kan nggak sebut ya maksudnya. Dia gini, pada akhirnya influencer lain juga ya ikutan. Maksudnya FOMO ini udah pasti ada di beberapa orang dan pasti banyak ya, nggak cuma di Indonesia. Cuman kalau kembali lagi pertanyaannya, apa yang condong kalau untuk saat ini ya jelas di sosial media pasti orang banyak banget yang ikutin, ada hal-hal baru yang trending ya tadi seperti velocity, seperti statue-statue, ada anomali-anomali dan yang lain-lain itu semua akan terikut-ikut karena ya fear of missing out itu ya, ketakutan ketika itu hilang ataupun kita nggak ikutin akan tren itu. Cuman kalau kembali lagi memang pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita bisa menghilangkan ataupun mengurangi lah ya. Kalau kita jangan langsung mindsetnya hilang, tapi coba kurangi dulu. Betul. Ya itu beberapa solusi sudah dikasih Bang Brev. Cuman kalau dari gue sendiri adalah kita jangan pernah mau compare diri kita ke orang lain. Karena gini, ketika lu coba diri lu ke contoh lu mau yang lebih putih atau diri lu putih gitu glowing, nanti pasti ada aja orang yang lebih glowing dari lu. Gitu. Jadi nggak ada habisnya. Nggak akan puas ya. Tetapi justru ketika lu merasa bersyukur, disitulah lu menang dari banyak orang. Di saat orang lain masih ngejar FOMO, lu bersyukur lu beda di tempat hal yang lain gitu loh. Nah ini kan yang orang susah sekarang ikutin dan lu sudah menang. Jadi itu solusi dari gua gitu. Cukup merasa puas lah ya. Tunggu merasa Jadi, puas aja. Lu bisa lawan arus lah ya. Lawan arus. Karena memang gua kemarin ada lihat juga di sosmed, katanya ikan yang mahal itu ikan yang lawan arus. Contoh kayak ikan apa tuh ya? Salmon gitu. Dia lawan mahal arus. sekali kan? Iya. Lawan arus. Jadi lu bisa menjadi sebuah orang atau pribadi yang mahal ketika lu tidak menjadi seseorang yang FOMO gitu. Setuju gua. Keren. Gue di sini merasa terberkati. Tertampar gak sih? Nggak tersindir juga. Waduh, mohon maaf ya kalau dia disindir ya. Oke, ada 2 poin penting ya yang aku highlight dari masing-masing narasumber. Yang pertama adalah Bang Brev bilang tadi, di mana hatimu berada, Di situ. Di mana hartamu berada? Hatimu berada. Perhatiin. Oke, muji aja sebenarnya. Di mana hartamu berada, di situ Hatimu berada. hatimu berada. Berarti kita harus menjadikan Yesus sebagai harta kita. Betul. Supaya ketika Yesus jadi harta kita, harta terindah kita, maka hati kita ada di situ. Lagu nggak sih itu? Apa tuh? Yesus harta. Yang Amin. terindah. Nah, terus yang kedua adalah aku senang dengan statementnya Bang Glenn, jangan bandingin sama orang lain. Hidup lo Bandingin jangan diri bandingin. kita sama Iya. orang lain. Lagu juga itu. Itu Lagu ada yang lagi mana lagi lagu. itu? Jadi banding-banding ke. Oh jadi banding-banding kayak. Nah, aku keinget sama nasihat dari papaku. Oke. Selalu diulang. Selalu bandingkan dirimu sama Yesus. Asik. Karena waktu kamu bandingin diri kamu sama Yesus, kamu akan lihat kamu nggak ada apa-apanya. Betul. Dan kamu akan selalu Rendah ingin hati, bergantung ya. sama dia. Iya, dan Betul. rendah hati. Nah, jadi penting banget untuk menyenangkan hati Tuhan adalah yang pertama, menjadikan Yesus sebagai harta terindah. Betul. Dengan cara apa? Tadi kita udah nyambung lagi ke pertanyaan pertama. Dengan jadikan kebiasaan kita untuk punya komunikasi yang erat dengan Tuhan. Betul. Dan yang kedua adalah membiasakan diri, tadi seperti Bang Glenn bilang, dari hal-hal yang kecil. Ya. Ya, seperti membaca ayat-ayat Alkitab yang mungkin menyenangkan bagi kita. Betul. Dan kemudian yang terakhir adalah selalu bandingkan diri kita bukan dengan orang lain, tapi dengan Tuhan Yesus saja. Keren banget hari ini. Udah berapa menit, Bapak? Berapa menit? Boleh 3 menit lagi ya? Oke, ada yang mau disampaikan nih dari masing-masing narasumber? Closing Statement statement terakhir, kali ya. Closing statement. Closing statement kalau dari gua, Ya, kalau Bang Ariel nggak usah. Oke, lanjut. Karena saya di sini terhakimi.
Lu lagi. Oke. Oke, sekalian aku minum dulu ya. Minum. Kalau closing statement dari gua kayak just no limit kali ya. Apa tuh? Be yourself and never surrender. surrender. Tapi gua tambahin di belakangnya. Never surrender to be close to God. Asik. Artinya apa Never bang? apa? Kalau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesianya, jadilah dirimu sendiri dan jangan pernah menyerah untuk lebih dekat dengan Allah. To be closer to God. Oke. Ya, closer to God. Bang Len, ada yang mau disampaikan Bahasa sebelum Ibrani sini Bahasa Ibrani dong, jangan ya. sebelum Sama sih. menjadi perwakilan bahasa Inggris? Oh, berarti pakai bahasa Inggris ya. Boleh. Enggak. Tapi kebetulan pas banget pas lagi debat itu kan kami punya tim. Saya selalu bilang ini Tommy ya, kita semua tahu ya. Maksudnya gue bilang ke dia kayak, Tom, ingat satu hal yang pengen gue bilang ke lu. Do your best and God will do the rest. Jadi kalau lu mau mulai dari sekarang, ada namanya pepatah itu dibilang gak ada yang terlambat. Ya. Betul. Jadi kalau kita mau start dari hari ini, atau misalnya kita punya komitmen, kayak saya, curhat sedikit ya, kasih beberapa detik aja maksudnya. Dulu gua tuh izin dulu sama kameramen. Oh boleh ya Pak ya. Dulu gue guys itu gemuk banget, maksudnya belum sampai sekarang ini gue selalu bilang gue besok diet. Nah cuman kan pada akhirnya ketika memang gue berusaha dan gue juga minta tolong ke Tuhan, pada akhirnya Tuhan akan bantu. Makanya kenapa tadi do the best and God will do the rest, ya karena memang pada akhirnya ketika kita usaha itu nggak akan mengkhianati hasil ketika memang kita juga mau melibatkan Tuhan di dalamnya. Berserah ke Tuhan lah ya. Keren. Tapi karena waktu yang memisahkan kita. Kameramen dari tadi sudah begini-begini. Udah kartu kuning kita, udah kartu kuning. Kita lupa kasih minum juga ke kameramen. Ini kok kita kasih minum agak berkurang ya. Oke lah, kalau begitu. Terima kasih Bang Brev. Oke. Keren banget. Mantap. Thank you. Dan juga Bang Len. Siap. Semangat dalam apanya Bang? Debat. Debat. Provinsi bro. Puji Tuhan. Doain ya teman-teman. Bang Brev, Skripsi. skripsinya. Bang Len, apa? Provinsi. Perwakilan provinsi. Dan saya doakan secara pribadi supaya tetap lebih dekat sama. Kalau Bang Ariel kayaknya atau join juga ya. Doain juga biar jadi pribadi lebih baik. Oh iya. Baik. Oke. Doakan Bang Ariel mau jadi dekan. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.